Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Aprilia dari jurusan Matematika. Di sini saya akan membuat suatu codingan menggunakan bahasa C++ dan perulangan for eh, eh, untuk mencari di mana eh, pada program tersebut user akan diminta untuk menginputkan suatu bilangan yang nantinya pada bilangan tersebut akan dihitung ada berapa bilangan ganjil dan genapnya. Setelah itu, bilangan tersebut akan dipangkatkan. Setelah itu akan dihitung rata-ratanya. Langsung saja kita mulai membuat programnya. Di sini kita menggunakan include include IOStream. Nah, include IOStream ini fungsinya adalah sebagai file header dari program tersebut. Kemudian using namespace std. Using namespace std ini fungsinya adalah eh, agar suatu programnya ini bisa membaca semua fungsi std yang ada pada programnya. Misalnya fungsi std itu adalah cout, cin, dan inline. Jadi ketika kita menggunakan using namespace std, kita tidak perlu menggunakan eh, fungsi std di depan fungsi std dengan titik dua kali di depan fungsi cout atau cin tersebut. Jadi, untuk mempersingkatnya, kita gunakan saja using namespace std. Setelah itu, in main untuk eh, sebagai program utamanya. Kemudian, kita buka programnya menggunakan kurung kurawal. Sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Kita deklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Jangan lupa kita berikan tanda titik koma atau semikolon pada setiap akhir dari kalimat yang kita tulis pada program. Terus kita deklarasikan lagi variabel ganjil sama dengan 0, kemudian genap sama dengan 0, dengan tipe datanya yaitu integer. Jadi kita membuat komentar eh, tanda garis miring ini melambangkan yaitu komentar. Artinya seperti tanda saja eh, program apa yang dibuat di baris bawahnya. Tanda garis miring dua kali ini, kalimat yang dituliskan sesudahnya itu tidak dieksekusi oleh program. Jadi, jadi ketika kita menuliskan garis miring dua kali seperti ini, itu hanya untuk menandakan program apa yang ada di bawahnya dan tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian untuk di bawahnya kita tuliskan cout, masukkan masukkan nilai n. Jangan lupa berikan titik koma, kemudian cin, dan cout ini adalah untuk menampilkan output perintahnya, sedangkan cin itu untuk membaca variabelnya. Kemudian kita beri lagi komentar, yaitu menghitung jumlah bilangan ganjil dan genapnya.
Kita gunakan lagi perulangan for integer i sama dengan 2, kemudian i kurang dari sama dengan n, lalu i plus. Kita buka lagi program untuk start dari for ini, kemudian kita tuliskan if i modulo 2 sama dengan 0, maka kita buka lagi program, genap plus sama dengan i. Setelah itu di sini else, kita buka lagi, ganjil plus sama dengan i. For integer i sama dengan 1, artinya inisialisasi nilai awal i adalah 1, kemudian i kurang dari sama dengan n, artinya batas kondisi dari perulangan tersebut adalah n, di mana n ini adalah angka yang sudah kita inputkan pada awal, kemudian i plus plus, artinya pada setiap perulangan nilai i akan bertambah 1. Jika kondisi memenuhi, kemudian perintah pada if else ini diproses, kemudian kembali lagi ke i plus plus, nilai i bertambah menjadi 1, maka nilai nilai i yang awalnya adalah 1 akan ditambah 1, maka nilai i sekarang adalah 2. Kemudian dilakukan pencairan lagi, apakah nilai i tersebut masih memenuhi kondisi kurang dari sama dengan n. Kemudian if i modulo 2 sama dengan 0. Artinya, jika i tersebut dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 0, maka genap plus sama dengan i. Genap plus sama dengan i itu artinya genap sama dengan genap ditambah i. Nah, eh, genap tadi kan kita inisialisasikan nilai awalnya adalah 0. Maka ketika dilakukan proses di sini, genap plus sama dengan i. Yang artinya genap sama dengan genap ditambah i. Misalkan nilai i-nya sekarang adalah 2. Maka nilai genapnya adalah genap sama dengan 0 ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini kita menghitung pangkat ganjil. Kita buka buat komentar lagi. Menghitung pangkat ganjil. Kita deklarasikan dahulu variabelnya integer pangkat ganjil sama dengan 1, kemudian for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan ganjil, kemudian i plus plus. Buka lagi kok. Kita buka lagi program untuk for. Dengan n, koma, kemudian tutup program. Di sini kita buat lagi komentar, tapi untuk menghitung pangkat genap. Kita salin saja yang di sini.
Kita ubah ini menjadi genap. Kemudian di sini juga ubah menjadi genap. Di sini ubah juga menjadi genap. Jangan lupa di sini kita tutup programnya. Kemudian enter. Nah, saya jelaskan dahulu apa saja yang ada pada eh, program untuk menghitung pangkat ganjil ini. Di sini yaitu ada integer pangkat ganjil sama dengan 1, kemudian for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan ganjil, kemudian i plus plus. Artinya, eh, pangkat ganjil kita inisialisasikan nilai awalnya adalah 1. Kita inisialisasikan nilai awalnya adalah 1, kemudian dilakukan perulangan. Integer i sama dengan 1, diinisialisasikan nilai i awal adalah 1, kemudian i kurang dari sama dengan ganjil. Kemudian i plus plus. Jika kondisi true, maka pangkat ganjil dikali sama dengan n. Maksudnya adalah pangkat ganjil sama dengan pangkat ganjil dikali n. Misal pangkat ganjilnya di nilai awal ini adalah 1 kan. Artinya pangkat ganjil sama dengan 1 dikali n. Di mana n ini adalah angka yang sudah kita inputkan pada proses membaca nilai n. Untuk yang di genapnya itu sama saja. Kemudian di sini kita buat lagi komentar untuk menghitung rata-ratanya. Kita gunakan double rata-rata sama dengan kurung pangkat ganjil tambah pangkat genap dibagi 2. Jangan lupa diberi titik koma. Kenapa kita menggunakan double? Karena eh, rata-rata itu kemungkinan hasilnya adalah berkoma. Jadi di sini untuk variabel rata-rata kita gunakan tipe datanya adalah double. Setelah itu buat komentar lagi untuk menampilkan hasilnya. Oh, adalah bilangan ganjil. Lain. Kemudian kita salin saja. Kita ganti dengan genap. Kemudian cout pangkat ganjil
Nah, di sini mulai, kemudian pangkat genap, setelah itu rata-rata. Yang lain. Kemudian return 0, pada program menampilkan hasil ini, kita out jumlah bilangan ganjil. Nantinya akan menampilkan jumlah dari bilangan ganjil sesuai dengan angka yang sudah kita inputkan pada variabel n. Kemudian n line itu fungsinya agar jumlah bilangan genap itu letaknya ada di bawah bilangan ganjil tersebut. Jadi fungsinya adalah seperti enter. Langsung saja kita run programnya. Kita klik build and run. Kita masukkan 4 misalnya. Kita masukkan 4, kemudian enter. Hasilnya adalah seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perpangkatan. Saya ucapkan terima kasih.